Judulnya menyederhanakan kebutuhan. Saya tuh baca kitab-kitabnya para wali dan kehidupannya para wali. Beliau-beliau itu punya konsep hidup yang indahnya luar biasa. Yang kita-kita di dunia modern ini kelihatan bodoh, ya kelihatan bodoh. Begitu konsepnya para wali dibandingkan dengan cara hidup kita. Ya dengan cara hidup kita kelihatan sangat bodoh dalam menjalani kehidupan. Boleh saya kupas dikit? Tapi tolong jawab jujur pertanyaan saya, ya. Saya mau nanya, jujur tapi. Pagi suruh berangkat kerja, pulang malam. Begitu terus selama 20 tahun. Capek atau enggak capek? Capek atau enggak capek? Capek, betul ya? Pertanyaan berikutnya, kenapa banyak manusia yang melakukan hal itu? Kenapa? Alasannya adalah butuh dana. Betul? Butuh dana. Oke. Betul, butuh dana. Pertanyaan selanjutnya, dananya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Betul? Memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang mulai saya ajak menata ulang. Rada grogi aku. Kebutuhan hidup manusia itu apa? Sandang. Ya, kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekuler. Dulu kan diajarin sekolah begitu ya. Ya, sandang, pangan, papan. Betul? Ya, sandang itu apa? Pakaian. Pakaian 2 cukup atau enggak cukup? Cukup. Ini bicara cukup loh ya. Cukup atau enggak cukup? Cukup. Ya, pakaian 4 cukup atau enggak cukup? Cukup. Papan, tempat tinggal. Harus punya? Enggak. Pokoknya ada tempat tinggal. Betul? Sandang, pangan, papan tadi ya. Pangannya apa? Makan. Sehari makan 3 kali cukup atau enggak cukup? Cukup. 2 kali aja terbukti cukup. Sahur buka. Betul ya? Terbukti cukup. Berarti kalau kita hidupnya pengen enggak capek, kuncinya di mana? Mengatur kebutuhan. Kecilkan kebutuhanmu, maka tak lelah hidupmu. Kecilkan kebutuhanmu, maka tak lelah hidupmu. Betul begitu? Makanya para wali mengajarkan pada dirinya, mengajarkan kepada pasangan hidupnya, mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada anggota keluarganya, hidup itu adalah mengecilkan kebutuhan. Untuk dirinya dikecilkan. Makan diajari gimana caranya 30 kenyang. Dari kecil dididik gitu. Bagaimana caranya 3 sendok kenyang. Saya dulu ketemu dengan orang yang biasa tirakat di tanah Jawa. Beliau mengatakan, orang dahulu itu Habib, kalau makan 1 hari cukup 1 biting nasi. Orang dulu yang tirakat 1 biting nasi. Nasi dibitingi itu ya, bukan sate. Nasi. 1 biting nasi cukup. Karena tubuh manusia ini luar biasa. Kalau nggak percaya, dokter udah membuktikan. Kamu dikasih 1 suntikan, sak suntikan, kerosok warek, badanmu jadi kuat, cukup untuk berjam-jam. Benar begitu? Padahal suntikannya cuma mungkin berapa mili. Tapi badannya jadi segar luar biasa. Intinya apa? Kalau membiasakan sedikit itu sudah kenyang, maka tak butuh banyak baru kenyang. Benar? Kalau terbiasa pakaian itu menutup aurat, maka tak butuh pakaian untuk fashion show. Paham ya? Artinya menutup aurat
cakep, oke, maka nggak perlu pakaian yang banyak. Karena itu pakaiannya wanita-wanita solihah, warnanya sama. Nggak ada bedanya, satu warna, hitam. Betul ya? Sak lemari mbok buka, ireng kabeh. Loh ini serius. Pakaiannya orang-orang soleh, ya warnanya insya Allah hampir sama semua. Satu lemari kamu buka warnanya putih semua. Ya semua putih. Enggak neko-neko cari baju. Diupayakan sederhana. Belajar cukup dengan yang sedikit. Hasilnya apa? Karena terbiasa mencukupkan dengan yang sedikit, hatinya dikasih rasa puas dengan apa yang dimiliki. Puas dengan yang dimiliki itu namanya qanaah dalam bahasa syariat. Orangnya qani, orangnya bisa qanaah karena puas dengan yang dimiliki. Dan herannya saya, yang praktek nyata ilmu ini adalah orang yang sedang gangguan jiwa, akalnya dicabut sama Allah Ta'ala. Betul ya? Orang gila. Dan para aulia, orang-orang soleh, para wali. Sehingga kita ketemu dengan orang-orang soleh, para wali, itu enggak pernah bingung cari duit. Kenapa? Lah yang ada sudah turah. Yang ada sudah melebihi batas kebutuhan dirinya. Sehingga dia enggak capek, nyantai hidupnya. Waktunya jadi tersisa sangat banyak. Dan itu digunakan untuk hidup. Hidup itu apa? Bicara dengan pasangan. Bermain dengan anak keturunan. Bercengkrama dengan sesama umat manusia. Hidup itu apa? Menikmati pemandangan yang disediakan oleh Allah yang maha indah kepada kita. Sehingga para wali itu hidupnya betul-betul nikmat, tidak dirusak dengan yang namanya kebutuhan. Dan Allah udah punya satu aturan, siapa yang merasa cukup dengan sedikit yang diberi, maka Allah akan memberi dia lebih banyak lagi. Sampai di sini paham? Berarti selama ini konsep hidup kita benar atau salah? Salah ya? Jadi capek atau enggak capek? Capek. Orang makan nasi putih pakai garam sudah bisa kenyang, enak. Kita harus buat konsep, makan harus pakai telur dadar, terus pakai sambal, terus pakai, begitu udah tersedia semua, waktunya habis nggak jadi makan. Kehilangan yang urgent, yang pokok, yang dibutuhkan, yang penting justru hilang. Yuk kita mulai menata ulang hidup kita. Menata ulang hidup kita. Saya enggak muluk-muluk. Kita seperti para wali, orang-orang soleh yang hebat-hebat itu. Tapi minimal yuk kita kecilkan kebutuhan kita yang untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, ya untuk orang lain, untuk melayani orang, untuk menyenangkan orang, kamu pasang kebutuhan yang sebesar mungkin. Karena sifatnya itu bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang dipaksakan. Ana wa khiyar ummati bur'an minat takalluf. Aku dan umatku yang terbaik tidak suka memaksakan diri, tapi berusaha untuk melayani orang lain. At'imu ta'am, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kasih makan orang lain, senangkan orang lain. Upayakan itu kita punya kebutuhan yang besar. Untuk diri kita sendiri yang kecil. Sehingga hasilnya apa? Hidup kita santai, tapi manfaatnya luar biasa. Itu rahasia ilmunya para wali. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham mudah-mudahan suatu saat paham. Yang paham tapi aneh ya, rada angel ya. Kok abot ya. Mudah-mudahan ya bisa menjalankan sebagus dan sebaik mungkin.